Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rita. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Pagi juga Bu Jaki. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu sudah datang sesuai dengan kesepakatan kita. Hari ini kita akan membicarakan rencana yang sudah Ibu sampaikan kemarin ya, terkait proses coaching kepada Pak Fauzi. Betul ya Bu? Iya betul, Bu. Hari ini saya perlu diskusi terkait hal itu, Bu. Baiklah, karena waktu kita cukup singkat di jam istirahat ini, enaknya kita ngobrol di kantin aja ya Bu, sambil minum es kelapa, sepertinya segar. Baik, Bu. Mari silahkan. Nah, kira-kira Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya, ketika nanti proses coaching bersama Pak Fauzi? Ya, baik, Bu. Berdasarkan tujuan coaching yang akan berlangsung bersama Pak Pauji, yaitu tentang siswa yang susah diatur, Bu. Maka nanti saya memerlukan bantuan Ibu untuk mengamati kompetensi kehadiran penuh saya saat melakukan percakapan coaching nanti, Bu. Oke, itu luar biasa. Kehadiran penuh sangat perlu dijaga kestabilannya agar coach dapat merasa didengarkan. Nah, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Karena kehadiran penuh itu memerlukan kestabilan agar fokus pada tujuan yang akan dicapai dapat berjalan efektif, maka saya mohon kesediaan Ibu untuk mengamati percakapan saya. Apakah sudah sesuai alur tirta atau tidak? Begitu, Bu. Oh, begitu. Baik, Bu. Nanti akan saya catat hal tersebut. Lalu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Sementara ini, saya masih terus melatih percakapan coaching yang akan saya lakukan terutama kepada siswa, Bu. Namun kadang saya belum dapat memastikan apakah alur percakapan saya sudah sesuai alur tirta atau belum. Dan ini adalah pertama kalinya saya melakukan coaching bersama rekan sejawat, Bu. Wah, Ibu sudah sering latihan coaching dengan siswa ya? Itu luar biasa sekali. Saya rasa Ibu juga tidak akan mengalami kesulitan yang berarti nanti ketika coaching bersama Pak Fauzi. Nah, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Yang saya harapkan dari hasil observasi nanti adalah saya mampu mengidentifikasi potensi terdalam dari rekan saya, yaitu Pak Pauji yang mungkin belum disadarinya, sehingga saya dapat membuka lebar ruang kesempatan padanya untuk menemukan solusinya sendiri, gitu Bu. Menarik sekali ya. Kedengarannya bukan hal yang sederhana ya Bu, tapi itu akan menjadi salah satu pengalaman berharga, baik buat Ibu maupun untuk Pak Fauzi tentunya. Lalu agar Ibu dapat memastikan hasil identifikasi tadi tidak meleset, apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Misalnya, kapan dan alokasi waktunya, atau barangkali perlu melibatkan siapa yang Ibu butuhkan bantuannya atau dukungan dalam bentuk lainnya. Ya, Bu. Mungkin saya akan memerlukan dukungan pimpinan dan kolaborasi dari teman sejawat lainnya terkait informasi aktivitas Pak Pauji selama di sekolah. Bagaimana interaksinya bersama siswa atau bagaimana hubungannya dengan wali murid. Barangkali itu dapat menjadi wawasan tambahan yang saya perlukan, Bu. Adapun terkait waktu dan alokasinya di tengah kesibukan saya, mungkin saya akan luangkan waktu ngobrol santai jika bersama rekan sejawat atau siswanya, Bu. Dan tentunya saya perlu dijadwalkan sesuai kesepakatan jika saya memerlukan informasi dari wali murid atau pimpinan gitu, Bu. Luar biasa. Saya rasa Ibu sudah cukup jelas semuanya terkait coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Pak Fauzi ya. Mulai dari perencanaan tujuannya, rencana aksinya, dan tindak lanjutnya. Nah, apakah ada hal lain lagi yang perlu didiskusikan sebelum kita akhiri sesi ini, Bu? Tidak ada, Bu. Saya rasa sudah cukup, Ibu. Semoga proses coaching nanti dapat berjalan dengan lancar ya, Bu. Saya ucapkan terima kasih ya, Bu, telah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Sama-sama ya, Bu Rita. Terima kasih kembali. Saya yakin kok Ibu dapat melakukannya dengan baik. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.
Selamat siang, Bu. Tuh. Selamat siang, Pak Pauji. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini sesuai kesepakatan untuk kita berdiskusi. Saya mendengar bahwa Bapak sedang menghadapi tantangan pada salah satu siswa ya. Apakah kita akan mendiskusikan tentang hal itu, Pak? Ya Ibu, selamat siang Bu Rita. Terima kasih kembali Ibu. Betul sekali, memang ada satu siswa yang namanya Fulan, kelas 8A, yang akhir-akhir ini semakin sulit diatur Bu. Prestasinya dia menurun drastis, dan dia sering bersikap kurang sopan gitu di kelas. Saya tuh khawatir situasi ini tak hanya akan berdampak buruk bagi dirinya, tapi juga kepada teman-temannya Bu. Oh gitu ya Pak, saya mengerti. Itu tentu situasi yang sulit ya Pak. Oh iya, karena waktu kita terbatas di jam istirahat ini, mari kita ngobrolnya sambil santai di ruang guru ya Pak. Baik Ibu, terima kasih. Mari Ibu. Ya, baiklah, bagaimana Bapak merasa situasi ini mempengaruhi interaksi Bapak dengan Fulan? Iya nih Bu, saya sudah berusaha untuk mendekatnya nih, tapi rasanya dia semakin menutup diri gitu. Saya merasa frustasi lah, karena sepertinya apapun yang saya lakukan itu tidak membuat sikapnya terbuka Bu. Oh begitu, sepertinya Bapak sudah mencoba beberapa hal ya. Bisakah Bapak ceritakan lebih lanjut apa saja yang telah Bapak lakukan sejauh ini untuk membantu Fulan, Pak? Ya Ibu, saya sudah mencoba lebih banyak berbicara nih dengannya setelah jam pelajaran di kelas misalnya. Kadang memberikan perhatian ekstra ketika belajar, tapi dia tidak mau bicara banyak. Saya juga mencoba mengurangi tugas-tugasnya tuh untuk sementara, agar dia tidak terlalu merasa tertekan. Tapi itu juga belum cukup membantu Ibu. Gimana ya? Wah, wah luar biasa ya. Sampai-sampai Bapak memberikan perhatian ekstra, bahkan mengurangi tugasnya, tapi belum juga membuahkan hasil ya. Lalu bagaimana respon si Fulan itu, Pak? Ya Ibu, dia masih seperti biasanya yang lebih banyak diam. Kadang hanya mengangguk saja, tapi tidak menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Gitu Bu. Oh gitu ya. Kalau ditelaah dari cerita Bapak, Fulan tampaknya sangat menutup diri sekali ya. Nah, Iya. menurut Bapak, apa yang mungkin menyebabkan dia bersikap seperti itu, Pak? Barangkali apakah ada faktor utama yang membuat sikapnya sangat tertutup gitu, Pak? Ya Ibu, saya pikir karena ini mungkin situasi di rumahnya ya. Orang tuanya itu sudah bercerai dan dia sekarang tinggal bersama ibunya Bu. Nah, berdasarkan informasi temannya, kalau ayahnya itu jarang menemuinya dan mungkin itu membuatnya merasa frustasi ditinggalkan ayahnya gitu ya, karena merindukan sosok ayahnya. Itu Oh Bu. gitu. Oh gitu, itu tampaknya menjadi faktor besar yang mempengaruhi Fulan ya. Nah, apa tantangan terbesar yang Bapak rasakan dalam menangani Fulan sejauh ini, Pak? Ya Bu, saya merasa kesulitan untuk menjangkau emosinya ya. Saya itu takut dia merasa saya malah mengganggunya kalau saya itu terlalu sering mendekat kepadanya. Nah, tapi di sisi lain saya juga tidak ingin membiarkannya itu dengan kondisi seperti itu yang sering murung, dia jadi merasa seperti sendirian gitu Bu. Ya, itu tantangannya yang cukup sulit juga ya, Pak. Di sisi lain, adakah hal positif dari situasi ini yang bisa kita jadikan peluang? Mungkin ada kekuatan atau minat Fulan yang bisa Bapak manfaatkan untuk lebih terhubung dengannya, Pak? Dia itu sebenarnya anak yang cukup pintar sih, tapi akhir-akhir ini lah karena mungkin peristiwa itu performa akademiknya menurun drastis Bu. Nah, tapi dari itu semua keterampilan dalam seni dia itu masih cukup bagus. Seperti dia tuh masih suka menggambar. Kadang saya lihat dia itu sering ya menghabiskan waktu di pojok kelas dengan buku gambarnya gitu Bu. Sangat menarik ya Pak. Jadi si Fulan ini bisa dikatakan aktivitasnya sering menggambar ya. Meskipun kita tidak tahu apakah itu merupakan hobinya atau hanya wujud pelampiasan sikapnya dari efek tekanan psikologinya aja gitu ya Pak. Baiklah, bagaimana menurut pandangan Bapak terkait kegemaran Fulan yang sering menggambar itu Pak? Apakah ada yang bisa Bapak manfaatkan untuk memecahkan tantangan yang Bapak hadapi ini? Iya Ibu,
saya jadi apa ya, mendapatkan ide nih untuk memulai pendekatan baru yang lebih persuasif, lebih personal lah pada si Fulan, yaitu melalui kegemaran Fulan dalam menggambar. Itu bukannya Bu? Ya, itu ide bagus banget, Pak. Bagaimana Bapak akan melakukan secara spesifik, misalnya kapan waktu terbaik untuk mendekatinya dan bagaimana Bapak bisa menjaga agar percakapan tetap ringan tanpa membuatnya merasa tertekan gitu, Pak. Ya, ya, ya. Saya akan apa ya? Saya akan mencoba berbicara dengannya saat istirahat misalnya, atau setelah kelas selesai, misalnya pas dia lagi sendirian. Ya meskipun tahapannya perlahan, tapi akan saya coba sedikit demi sedikit, seperti diawali sekadar bertanya dia sedang gambar apa, atau memberikan pujian terhadap gambarnya, dan mulai menanyakan isi cerita di balik ya apa yang ia gambar, ya sebagai cara untuk memulai percakapan begitu Bu. Wah, itu langkah yang bagus, Pak. Kemudian bagaimana Bapak akan memantau pendekatan ini akan berhasil dan dukungan seperti apa yang diperlukan? Seperti waktu atau siapa yang akan dilibatkan gitu, Pak? Kalau dia mulai bicara nih misalkan gitu, atau bahkan hanya sedikit aja berbagi cerita, saya akan menganggap itu sebagai tanda positif Bu, karena sebelumnya kan diem aja tuh. Nah saya tentu akan memerlukan dukungan kolaborasi dengan wali kelas dan rekan guru mapel lain juga tentunya, supaya memberikan informasi jika sikapnya di kelas itu mulai ada perubahan, misal dia sudah bisa lebih fokus belajar dari sebelumnya, atau mulai terlibat diskusi dan berkomunikasi dengan Bu. Ya, saya senang melihat Bapak memiliki rencana yang jelas. Saya yakin pendekatan melalui minat Fulan bisa membuat perbedaan, Pak. Perubahan mungkin tidak instan ya, tetapi dengan ketekunan kita bisa melihat perkembangan. Apakah Bapak merasa ada hal lain yang perlu didiskusikan atau pertanyaan yang ingin diajukan sebelum kita akhiri sesi ini, Pak? Tidak Ibu, saya merasa rencana ini kayaknya sudah cukup jelas ya. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan sharingnya Ibu. Ya, sama-sama Pak Fauji. Jika Bapak memerlukan dukungan lebih lanjut, Bapak bisa hubungi saya kembali ya. Baik Ibu, terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Rita, akhirnya proses coachingnya berjalan dengan lancar ya. Paus. Selamat siang Bu Rita, akhirnya ya proses coachingnya berjalan dengan lancar. Selamat siang Bu Jaki. Alhamdulillah Bu Jaki, percakapan coachingnya sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Happy ya Bu ya. Baiklah, saya senang sekali mendengarnya. Nah, di kesempatan ini mari kita refleksikan bersama proses tersebut. Bagaimana Bu Rita menilai sendiri performa dalam coaching tadi? Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Setelah melalui rangkaian proses percakapan coaching tadi bersama Pak Fauji tadi, saya merasa kompetensi kehadiran penuh atau prinsip saya sudah mulai nampak ada kemajuan, Pak, Bu. Alhamdulillah. Selamat siang Bu Rita. Akhirnya proses coachingnya berjalan dengan lancar ya. Selamat siang Bu Jaki. Alhamdulillah Bu Jaki, percakapan coachingnya sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Baiklah, saya senang sekali mendengarnya. Nah, di kesempatan ini mari kita refleksikan bersama proses tersebut. Bagaimana Bu Rita menilai sendiri performa dalam coaching tadi? Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Setelah melalui rangkaian proses percakapan coaching bersama Pak Fauji tadi, saya merasa kompetensi kehadiran penuh saya sudah mulai nampak ada kemajuan, Bu. Alhamdulillah, bagus itu Bu. Nah, apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Karena menurut saya ketika proses coaching sebelum-sebelumnya saya belum yakin tentang kehadiran penuh saya ketika
percakapan coaching berlangsung gitu, Bu. Wah, itu kemajuan yang bagus ya, Bu. Baiklah, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Oh, boleh sekali, Bu. Silahkan. Saya sangat menantikan feedback dari Ibu terkait proses coaching bersama Pak Fauzi tadi, Bu. Baik, Bu. Begini, saya mengamati tadi pada saat Ibu menciptakan situasi kondusif di kelas, lalu Ibu tidak memotong pembicaraan Pak Fauzi dan justru memancing Pak Fauzi untuk membuka kesadaran penuhnya sehingga Ibu Rita mendapat wawasan tambahan yang lengkap. Menurut saya itu sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita sepakati sebagai rujukan awal yang hanya kehadiran penuh saja. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Alhamdulillah, Bu. Saya senang sekali, Bu, mendengarnya. Apakah ada hal lain yang perlu saya perbaiki, Bu? Nah, ini Bu, saya juga melihat hal-hal yang sebenarnya masih bisa Ibu kembangkan lebih jauh lagi loh. Contohnya, saat Ibu Rita mencoba mengaitkan hasil eksplorasi masalah dan rencana aksi dari Pak Fauzi. Tadi Ibu sempat mencoba menambahkan rencana aksi yang disampaikan oleh Pak Fauzi. Saya mengamati Ibu tanpa sadar melakukan intervensi terhadap rencana tersebut. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar, seharusnya dalam percakapan coaching kita tidak melontarkan ucapan yang bersifat menjudge. Nah, mengintervensi rencana itu bisa dianggap menjudge, Bu, karena seolah menganggap rencana coach itu salah. Bagaimana pendapat Ibu? Iya, Bu, betul sekali. Mohon maaf ya, Bu. Mungkin karena saya terlalu bersemangat, Bu, terhadap ide-ide hebat dari Pak Fauzi, sehingga saya berbalik yang terpancing. Spontan saya seperti merevisi rencana aksi Pak Fauzi gitu, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Saya senang Ibu dapat menangkap poin yang perlu dikembangkan. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini sebagai tindak lanjutnya? Dan kapan, di mana, serta siapa yang bisa membantu? Baik Ibu, sekali lagi terima kasih atas pencerahannya. Yang saya bayangkan yaitu saya akan membuat panduan pribadi secara tertulis terlebih dahulu, Bu. Kemudian saya menginterpretasi umpan balik dari rekan yang menjadi coach untuk saya jadikan bahan panduan. Tujuannya untuk apa? Panduan saya itu sebagai bahan utama agar saya dapat mengontrol diri, terutama kehadiran penuh sehingga alur Tirta pada percakapan coaching pada sesi berikutnya dapat terdokumentasikan prosesnya gitu, Bu. Baiklah, semua hasil pengamatan tersebut sudah dicatat ke dalam form supervisi. Nah, dari seluruh rangkaian proses supervisi ini, kira-kira learning point apa yang Ibu dapatkan? Pembelajaran dari hasil observasi ini adalah saya mendapatkan pemahaman baru bahwa ternyata menjudge itu bisa dalam berbagai bentuk ya, Bu. Tidak hanya berupa narasi atau ungkapan yang menyalahkan konsep atau prinsip percakapan yang disampaikan oleh coaches tersebut ya, Bu, tapi juga bisa dari sisi mengintervensi rencana dari aksi si coach-nya tersebut gitu, Bu. Luar biasa, Bu. Bu Rita dapat dengan sangat cepat sekali menangkap learning point sesi kita kali ini. Nah, sebelum sesi ini kita akhiri, apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan bantuannya ya, Bu Jaki. Terima kasih kembali Bu Rita, semoga sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.